paste aja dari yang ini ya. Sama kan? Oke. Jadi draft kayak gini ini perlu ya biar kita apa istilahnya, oh ini draftku masih kosong ah gitu. Jadi motivasi. Kalau nggak ada draft kayak gini nggak bakal terkerjakan ya. Oke. Kelihatannya penuh aja sama yang role modelnya. Oke, ya. Kata kuncinya sama ya. Jadi kata kuncinya cuma dua, cultural diplomacy terus systematic literature review. Abstraknya boleh masukin abstrak yang role modelnya dulu ya. Role modelnya. Nanti tinggal di Apa nggak ngambil dari literatur metadata yang terkait cultural diplomasi? Enggak. nggak coba boleh deh coba, kalau Mbak Talita gimana nulisnya yang abstrak. Hmm, belum bikin sih, Ah, tapi nggak kan apa-apa. Makanya jadi sementara kita ambil dari role modelnya dulu. yang Jadi ya biar ada isiannya. Nanti kalau saya biasanya ya, coba masukin, bisa nggak yang dari role model? bisa-bisa. Soalnya kan nggak relate. Bukan hanya nggak relate, memang memang nggak ada hubungannya. Ini copy paste namanya kan. Ini namanya Mm-mm. plagiat gitu. Cuma Mm-mm. memang apa, kan saya bilang kita kita menulis itu mengikuti siapa? Mengikuti role model gitu ya. Jadi biar, nah saya biasanya begini Per kata. per kalimat. Oh, per kalimat ya, sorry. Nah, kayak gini-gini dihapus ya nanti ya. Nih ya. Ini Hmm. bawaan dari apa konverternya ya. Hmm. Terus apa ya, masalah spellingnya itu ya, dia pakai British atau American dicek lagi ya. Apa kemarin nama jurnalnya? Public Relations Review. Mungkin ini ditambahkan ya biar biar kita ingat ya. Public Relation Review. Review. Itu Elsevier ya? Apa Science Direct ya? Sense Direct. Science. Oh, apa? Nanti ditambahkan di bio juga public relations gitu ya? Bisa kali ya Oh enggak, tadi. nanti nanti kalau Bidang bidang ya nanti ya. kalau udah terbit bisa Kan. di apa, publikasi saya atau publikasi dia itu di jurnal ini, Hmm. Pak ya. Kemarin ada nggak kita cek itu untuk bahasa ininya apa, bahasa Enggak. oh ini pakai S ya. Ini penting juga ya, Kami-kami ini nggak meskipun tahu meskipun bedanya nggak tahu. nggak apa-apa. Meskipun sepele, tapi mereka sangat itu ya memperhatikan. Itu biasalah apa ya. Sama kayak kita dengan Malaysia lah. Oh, ya, ya, ya. Kita dengan Malaysia. Kalau orang Malaysia pergi ke sini, nyebut apa ya? Saya nggak tahu. Orang Malaysia ke sini, seronok kali gitu kan. Seronok kali Hmm. ya. Nah, dia bilang seronok gitu kan. Bagi kita seronok itu negatif ya kan. Hmm. Bagi mereka itu hal biasa. Serono itu apa, bagus gitu kan. Gitu. Jadi itu satu. Terus yang kedua, kalau kita ya, kita dan orang Malaysia itu tidak saling mengerti, biasanya eh, apa, oh bukan serono, ini bagus gitu. Oh enggak, ini serono. Itu Nah, kayak gitu-gitu ya ya. Sama orang intercultural communication itu. eh, orang Amerika dengan orang Inggris juga gitu. Kalau ngomong apa, apa ya, apartemen ya, apartemen itu
ya apartemen ya. Apartemen itu kalau bagi orang Amerika apartemen gitu ya. Kalau bagi orang Inggris itu flat gitu Hmm. ya. Mungkin Mas Rusli juga nggak tahu di Jepang gimana itu. Apa tuh? Apa? Apa Ya, tuh? apa Ah, tuh? Apa apa tuh? tuh ya? Apa tuh gitu gitulah ya. Jadi itu bisa disebut apa? Ego kebahasaan lah istilahnya ya. Nah, itu tiap ya itu nggak masalah. Ya, sama kayak kita kalau ke negara Jepang gitu kan, orang Jepang itu hampir-hampir nggak mau pakai bahasa Inggris kan? Kalau Hmm. eh, hampir-hampir nggak mau. Dia kalau ada pun yang mau itu yang benar-benar apa menghargai kita terus apa namanya istilahnya, oh kasihan ini dia nggak bisa bahasa Jepang. Ah, kayak gitu. Itu karena kasihan aja. Kalau secara keseluruhan mereka nggak mau pakai bahasa selain bahasa Jepang. Sama orang Cina juga gitu. Ya. Nah, ini orang Amerika kayak gitu. Amerika pengennya eh, Inggrisnya versi Amerika. Kalau orang Inggris pengennya versi Inggris. Nah, ini coba kita lihat dulu ya. Guide for authors. Ya, guide for authors. Coba ya. Style. Ada nggak style? Oh ini. There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be in any style or format. Oke. While as long as style is consistent. Oke. Ini juga ya. Apa cara format ya, format referencing ataupun apa citasi itu bebas ya. Oh ini use of doi. Nah ini. Jadi kalau bisa di bagian referensi itu dikasih apa doi-nya ya. Do, terus mana lagi? Style. Ini referencing aja ini. Kalau bahasa coba language ya. Nah ini biasanya mereka akan menawarkan English, ya. American Jadi or British. ya mereka akan menawarkan ini. Bukan Hmm. apa ini? Oh iya ya, language free Jasa ya, jasa editing. language editing service ini ya. Ini nggak usah, ini mahal kali ini ya, mahal ini. Hmm. Hmm. Ya, jadi apa namanya? Kalau mau dicek ya, coba kita cek ya berapa harganya. Hanya untuk koreksi bahasa. Ini Per count? Oh, per kata. Nah, ini per berapa? Per 500 kata itu $95, ya kan? Ini hmm. apa? Oh, kalau 4 sampai 25 hari. Kalau lebih cepat lagi 1 sampai 4 hari itu 170 per 500 kata. Coba bayangin. Sementara artikel kita mungkin 8.000 kata, ya kan? 2 sampai 22 hari. Ini $200, ya kan? Mahal banget ini ya. Kalau di apa anggap aja 508.000 dibagi 500 itu kira-kira apa 1.000 itu 8 kali 2 16 ya. 16 berarti $1.600. Wah, udah 2 jutaan aja itu ya untuk koreksi bahasa. Belum nanti yang lain-lain ya. Jadi makanya nanti apa bahasa Inggrisnya ya nanti dengan saya ya, saya akan proofread gitu ya dan seterusnya. Terus ini berarti dia bebas ya, boleh American, boleh British ya. Yang nggak boleh Hmm. ini, but not a mixture of this ya. Yang nggak boleh itu Hmm. campuran ya, campuran American British itu nggak boleh. Paham ya? Maksudnya campuran begini. Jadi salah satu apa namanya ini contoh ya. Kalau kalau American itu pakai Z, organization itu pakai Z ya di tangannya. Awas awas.
Ya gitu ya. Terus kalau practice itu cuci tangan sendiri bisa. Coba dulu. Kalau American itu pakai C ya. Kalau British itu pakai S ya. Ini kalau di Google Doc itu enak, dia lengkap ada penjelasannya ya. You're seeing this suggestion because your language is set to American English. Nah, gitu. Nah, ini berarti salah saya. Ya, berarti yang benar pakai S. Nah, ini kalau American ya. Kalau ini, oh, balik-balik. Ya, udah benar tadi berarti. Nah, ya. Jadi ini American ya. Ini bentuknya American. Kalau mau diganti dengan British, ya kayak gini, pakai S, pakai S. Hmm. Oke, kalau saya terbiasa pakai American, apa American ya, pakai Amerika. Jadi ya pakai Z ya. Dan itu nggak masalah ya. Kalau ada beberapa Hmm. jurnal yang basisnya di Inggris, di British, dia biasanya nyuruh pakai eh, apa format British. Oke, ini contoh Mbak ya. Yang ini kan frame dari topik ya. Nah, ini saya kasih tahu ya. Sebenarnya ini nanti harus diganti ya. Ini saya kasih kuning. Ya, sesuaikan pakai bahasa Indonesia aja ya. Sesuaikan Ya. dengan topik. Kemarin udah saya tunjukin juga ya. Hmm. Bisa, biarin aja. Bisa, Dari abstrak. bisa, bisa menggunakan introduction, introduction, eh, apa artikel terkait ya. Kemarin kalau nggak salah saya udah ngasih tahu juga ya. Ya. Apa cari artikel tentang cultural diplomacy itu kita ambil satu atau dua tiga kalimat gitu ya. Lalu diparafrase ya. Lalu diparafrase. Parafras. Kalau kita nulis sendiri mungkin bingung gitu ya. Nah, maka kita ambil punya orang terus kita ini kan gitu ya. Kita apa namanya? eh, kita parafrase. Tapi ini ada sedikit ya. Ini agak beda sedikit. Ada satu kalimat yang menunjukkan gap. Gap itu apa kalau di dalam bahasa Indonesia ya? Ya, gap apa Gap. sih? Jadi Jarak. Novelty-nya kan maksudnya ada. ya maksudnya novelty. Jadi SLR itu juga harus dicari novelty-nya gitu ya. Ini mungkin ya sementara ya. Sebenarnya bukan bukan ini bukan novelty, tapi lebih pasnya nih ya saya kasih tahu ya kalimat gap gitu ya. Kalimat gap yang menunjukkan gap penelitian gitu. Gap Hmm, ya. penelitian ya. Nah, ini saya kasih garis bawah ya. Kata-katanya sangat sangat apa namanya? Sangat spesifik ya. Coba nih ya. Substantial gaps ya. Now more than ever, digital is profoundly affecting internal communication, yet there are substantial gaps. Nah, gitu. Jadi ada gap yang sangat substansial tentang contoh gitu ya. Apa dalam pemahaman kita terhadap situasi terkini gitu. Jadi kok ada nah ini nanti disesuaikan dengan cultural diplomacy ya. Nah, yang ini ya, ini bisa langsung kita isi dulu aja ya. Tapi nanti kita paraphrase ya. Pertama, jumlah studinya berapa? Artikelnya berapa? Coba. Jadinya berapa? 29 ya. 29. Mm-mm. Sementara, sementara. Yang terbit di berapa? Nah, bentar. Udah. Di metrik tuh ada. Hmm. Jurnalnya ada, belum terbit. Udah buat rekapan Ada belum? 5 apa 6? Rekapnya Serius? belum sih. Enggak, enggak.
Banyak sih jurnalnya. Coba ini ya, saya bantu ya. Tapi berulang, berulang. Banyak yang berulang juga. Berulang itu gimana? Bentar ya. Ya misalnya kayak yang di jurnal apa? Kalau bisa dibuat rekapannya ya. Rekapan itu Ya, ya. gimana? Jadi Kemarin udah mau ngelis belum selesai. nggak Jurnal. apa-apa. Ini Ini yang biru-biru aja mau yang mau diteliti, yang mau dipakai. Saya tuh pengen yang pakai rumus begitu biar nggak ini, cuman saya belum bisa. ya, Biar coping gitu. saya nggak tahu ya kalau pakai rumus ya. Cuma apa yang punyanya Mas Rusli itu dia pakai publish or perish itu saya lihat kok masih masih belum ini ya tertata, tapi masih masih ada yang terpencar-pencar gitu kan. Coba kita lihat ya. Kalau di publish or perish itu kelemahannya kita kayak nggak tahu jumlah total yang membahas itu karena kan kita Mm, ngerange sendiri kan misalnya mau 2000 artikel yang keluar mm, atau apa kan itu dari range-nya dari 10 ya Mas Rusli ya 10 sampai 2000 kalau nggak salah untuk mm, menjaring artikel. Jadi kita nggak tahu sebenarnya di database search engine-nya itu sampai berapa belas ribu gitu. mm. Ini coba ya, saya buatkan ininya. Ini masih ini ya, publisher sama jenis artikel ya. Sekarang jurnalnya dulu. Oke, masih bentar ya. Oke, ini. Oke, sementara kita fokus ke jurnalnya dulu ya. Jumlah jurnalnya dulu. Satu, dua, tiga. Sama. Iya, iya, Berarti saya list sampai 69 ya iya, total. iya, sebentar. Berapa? Ini heritage ya. Ya, kayaknya kalau di publish or perish nggak bisa ini ya, nggak muncul nama jurnalnya mas. Kayaknya ada ya. Ada. Ya, oke. Planning studies, oke. Museum, hmm, quarterly review. Ini berarti masih yang kasar ya? Iya yang 69 Yang yang dua, belum yang 29 fokus ke gimana? Belum. yang 29 itu yang empirical base. Eh, ya, maksudnya belum belum di ini, belum apa? Apa ya? Dipisahkan gitu lah. Tapi nggak apa ya. Ini contoh aja. Nanti Mbak Mbak Talita diinin sendiri ya, Ya nanti dibikin nih. Ya. buat sendiri. Nih, ini sementara kalau dari 69 eh, total berapa? 36 ya, 36 jurnal. Mana tadi? Ini ya. Eh, Berarti ini sementara 69 dari 38 jurnal ya. Between the beginning 36 the beginning of eh 2000 berapa? 19 sampai sampai 2023 24. 24 ya, 2024. Tapi kita masukkan apa tadi? Februari ya. Ya, mungkin ya Februari 2024 atau yang terakhir
bulan apa gitu di 2024. Nah, gitu ya. Sementara begini ya. Jadi kita masukkan yang konteks kita. Tapi nanti ini harus diparaphrase ya. Ini harus diparaphrase ini. Kalau saya mungkin nanti gini. Research studies itu empirical studies gitu ya. Published in boleh journals from 2000 sorry Februarinya pakai Y ya. 2024. Atau ini juga paraphrase-nya. This article boleh is intended to identify and provide itu apa ya? Yang enak ya. Present boleh. An overview, a research boleh. A research overview in the area apa ya? In atau langsung aja ya. A research on cultural diplomacy through a systematic, biar nggak terlalu sama, literature, kita tambahin literature ini. Nah, gini Mbak ya. Terus kalau ini jangan dulu karena kan findings ya, Ya, belum. belum ada findings ya sampai terakhir ini. Ya. Sampai mana ini? Ya, sampai sini kayaknya findings ya. Nah, ini kita kuningkan dulu. Kalau ini ya, kalau ini tahu nggak apa namanya? Conclusion. Bukan conclusion, ini namanya bisa recommendation atau implication ya. Jadi berdasarkan hasil review ya, Hmm. finally gitu ya, akhirnya ini topiknya ya, digitalization of internal communication atau cultural diplomacy. Nah, ini mungkin ya boleh kita ganti ya. Mungkin biar enak kita buat suggesting ya. Apa sayang? Sorry. Ya, enaknya suggesting itu kayak itu loh, apa namanya kalau kayak gini nih. Jadi ketika dihapus nggak langsung terhapus. Track ya, track apa ya, track gitulah. Kalau di Word ya, ini cultural diplomacy should be research ini kita ganti studied gitu ya. Boleh apa? S ini nanti diganti ya. Dan seterusnya ya, kayak gitu. Terus ini tadi belum diganti ya. Apa tadi namanya? Cultural diplomacy. Cultural diplomacy. Ya, diplomacy. Kalau ini nggak perlu, ini punya saya ini. Yang ini dihapus saja. Gitu. Terus introduction, nanti dulu ya. Introduction nanti dulu. Yang ini samain ya. Ini sama aja ya. Disclosure statement. Jadi kalau yang nulis lebih dari satu harus ada kata-kata ini ya. Disclosure statement. Yaitu bahwa tidak ada eh, apa konflik of interest itu apa ya? Eh, Konflik kepentingan gitu ya antar Nggak ada penulis. saling klaim. Terbiasanya kan gitu. Ya, kalau ini tetap ya. The authors acknowledge pertama mungkin LPDP dulu ya. Lembaga pengelola dana pendidikan. Nih LPDP ya. LPDP kan, bukan BPI. Apa? Mbak Talita, Mas Rusli BPI atau LPDP? Karena beda nanti. LPDP. LPDP. LPDP ya.
and oke. Kalau LPDP begini aja udah cukup. Gitu ya. And the Indonesian researchers from which the article project comments. Gitu ya. Oke, terus referensi. Saran saya coba buat referensi dari seluruh artikel yang mau direview tadi ya. Karena itu wah, harus dimasukkan juga ya. Iya. Nah, oh, yang di sini, yang di bawahnya. Kalau ini referensi secara umum ya. Kalau ini boleh sementara dipisah dulu ya, biar biar enak ya. Jadi yang ini yang apa referensi yang mau direview, masukkan ke sini.